Resep pertama, bihun goreng ayam. Pertama, siapkan 3 keping bihun beras, lalu rendam dengan air panas. Di sini rendam ya, bihunnya itu sampai lunak tidak keras, tapi jangan sampai kelamaan, nanti akan menjadi kelembekan dan tidak enak. Nah, ini kalau bihunnya sudah lunak seperti ini, lalu kemudian tiriskan bihunnya dari airnya. Lalu bihun sudah siap deh untuk dimasak. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya. Lalu masukkan 2 butir telur. Di sini orak-arik ya telurnya itu sampai setengah matang. Kalau telurnya sudah setengah matang, lalu sisihkan terlebih dahulu di pinggir wajan. Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Tumis ya hingga bawang putihnya itu harum kekuningan. Kalau bawang putihnya sudah harum, lalu campur ya dengan telur orak-ariknya. Kemudian masukkan irisan daging ayam secukupnya dan 2 ati ayam ya yang sudah dipotong kotak-kotak. Lalu tumis hingga setengah matang. Kalau sudah setengah matang, lalu masukkan kecap asin ikan 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, dan terakhir minyak wijen setengah sendok makan. Lalu aduk dan tumis hingga matang. Di sini saya tambahkan sedikit air ya supaya tidak gosong. Lalu masukkan irisan kol. Kemudian aduk sebentar. Kalau sudah diaduk, selanjutnya masukkan bihun. Lalu tambahkan kecap manis. Di sini saya memakai 3 sendok makan dulu ya. Kalau nanti kurang masih bisa ditambahkan lagi. Untuk seasoningnya, masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula secukupnya. Kalau sudah diaduk rata. Di sini sambil diaduk, sambil diperhatikan ya, apakah kecap manisnya sudah cukup atau belum. Kalau memang masih kurang, bisa ditambahkan lagi untuk kecap manisnya. Jadi disesuaikan dengan selera ya. Karena di sini menurut saya kecap manisnya kurang, saya tambahkan lagi sedikit. Kemudian bisa diaduk rata kembali. Di sini sambil diaduk rata kembali, dan kalau sudah rata seperti ini, masukkan sayuran caisim. Lalu aduk dan masak sampai sayur caisimnya itu agak layu. Di sini sambil diaduk, sambil dikoreksi rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak untuk bihun gorengnya. Kalau setelah dites rasa dan rasanya sudah pas dan rasanya sudah enak, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep kedua, sop sosis kembang tahu. Yang pertama di sini saya menyiapkan 1 lembar kembang tahu ya. Di sini sudah saya pecah-pecah ya menjadi beberapa bagian. Jadi kalau misalnya sudah lunak tidak perlu dipotong lagi. Lalu ditambahkan ya dengan air hangat ya. Di sini direndam sampai kembang tahunya itu lunak. Nah, kalau misalnya kembang tahunya sudah lunak, kemudian diangkat dan ditiriskan ya airnya.
Berikutnya panaskan minyak. Lalu masukkan bawang putih 2 siung yang sudah dicincang kasar ya seperti ini, dan juga bawang bombay setengah buah yang sudah dipotong kotak. Yang pertama di sini masukkan bawang putihnya terlebih dahulu ya. Ditumis sebentar saja dulu. Berikutnya masukkan bawang bombaynya. Lalu tumis bawang putih dan bawang bombaynya ini hingga harum kekuningan. Nah, kalau bawang putih dan bawang bombaynya sudah harum kekuningan seperti ini, lalu tuang ya. Masukkan air matang sebanyak 1 liter atau disesuaikan dengan selera kalau untuk kuahnya mau yang banyak atau yang sedikit ya. Di sini masak sampai kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, masukkan potongan wortel dan potongan kol. Masak ya sampai wortel dan kolnya itu agak layu. Di sini sambil menunggu sayurannya agak layu, masukkan 1 bungkus bumbu racik sayur sop ya. Jadi sopnya itu tambah sedap. Lalu masukkan juga kaldu bubuk sapi, kaldu jamur, lada, dan gula ya secukupnya. Di sini saya memakai kaldu sapi karena sosisnya itu sosis sapi ya. Kalau sosisnya sosis ayam bisa diganti dengan bubuk kaldu ayam juga tidak masalah ya. Nah, di sini aduk rata ya. Kemudian masukkan sosis yang sudah dipotong-potong ya. Di sini sosisnya itu saya potong serong. Tapi kalau misalnya di rumah maunya dipotongnya bulat juga tidak masalah ya, disesuaikan selera saja. Nah, di sini masak ya sampai kuahnya mendidih agar sosisnya matang. Kalau dirasa sosisnya sudah matang, kemudian masukkan kembang tahu yang sudah direndam sebelumnya. Lalu diaduk ya. Dan juga di sini sambil dikoreksi rasa. Apakah rasanya sudah enak, sudah sedap untuk kuahnya, sudah cukup untuk rasa bumbu-bumbunya. Kalau memang dirasa rasa kuahnya sudah pas, sudah cukup, sudah enak, kemudian masukkan potongan daun bawang ya. Aduk sebentar, lalu kalau sudah matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep ketiga, ayam goreng balado. Untuk bahannya, di sini saya menggunakan ayam goreng ya, sebanyak 7 buah. Di sini ayam digoreng sampai setengah matang saja ya, tidak perlu sampai garing. Kemudian di sini saya juga memakai bawang merah sebanyak 7 siung, bawang putih 2 siung, lalu kemiri 2 buah, cabai merah besar sebanyak 5 buah, cabai merah keriting sebanyak 8 buah, lalu cabai rawit merah sebanyak 5 buah. Lalu saya juga menggunakan tomat sebanyak 1 buah yang sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Di sini juga saya menggunakan sisa bumbu kuah ayam kuning ya, kurang lebih 5 sendok makan. Dan terakhir di sini saya menggunakan daun jeruk sebanyak 3 lembar. Nah, di sini pertama dibuat bumbu halusnya terlebih dahulu ya. Di sini haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit, dan tomat dengan blender. Di sini supaya lebih mudah cabainya saya potong-potong ya terlebih dahulu. Kalau sudah,
kemudian masukkan sedikit air ya, lalu di blender. Dan ini adalah hasilnya. Jadi tidak perlu di blender sampai halus ya. Jadi masih ada tekstur kasar dari cabenya. Langkah selanjutnya, panaskan minyak, kemudian masukkan bumbu halusnya. Lalu bumbu halusnya tuh diaduk. Kemudian masukkan daun jeruk ya. Di sini daun jeruknya disobek-sobek ya. Jadi keluar aroma wanginya. Kalau sudah, kemudian masukkan bumbu kuah ayam kuningnya. Kemudian aduk rata. Kemudian masukkan garam secukupnya, kaldu bubuk ayam secukupnya, gula pasir juga secukupnya. Lalu aduk rata ya. Nah, di sini sambil dikoreksi rasa ya, apakah rasanya sudah pas. Kalau memang sudah pas, sudah cukup, lalu dimasak ya sampai matang. Kalau sambalnya sudah matang dan kuahnya juga sudah surut seperti ini, kemudian baru masukkan ayam gorengnya. Aduk rata ya, sambal dan ayam gorengnya. Nah, kalau memang sudah matang dan ayam juga sudah rata tertutup bumbu, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Dan ini adalah hasilnya, ayam goreng balado. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini tolong like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.